Para nelayan serta pelaku wisata bahari diminta untuk mewaspadai potensi tingginya gelombang laut di perairan selatan Bali selama 1 pekan ini yang mencapai 6 meter. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho mengatakan potensi gelombang tinggi diperkirakan terjadi pada 3-6 Oktober tahun 2023. Ketinggian gelombang salah satunya dipengaruhi arah angin yang bergerak dari benua Australia yakni timur tenggara dengan kecepatan diperkirakan 15-20 knot atau 27-37 km per jam, katanya. Selain di perairan selatan Bali, beberapa perairan di Pulau Dewata juga diperkirakan memiliki ketinggian gelombang laut mencapai hingga 4 meter. Seperti halnya di Selat Badung, Selat Bali bagian selatan, dan Selat Lombok bagian selatan. Sedangkan di Laut Bali diperkirakan memiliki ketinggian gelombang laut mencapai 2,5 meter atau kategori sedang dengan kecepatan angin mencapai hingga 20 knot atau 37 km per jam bertiup dari timur selatan. Kemudian Selat Bali bagian utara diperkirakan mencapai hingga 2,5 meter dengan kecepatan 27 km per jam yang bertiup dari timur selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan peringatan dini potensi gelombang tinggi antara 1 hingga 6 meter di wilayah pesisir perairan Indonesia pada 14 sampai tanggal 15 Desember tahun 2022. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, kemunculan gelombang tinggi dipicu oleh pola angin. Dia menyebut angin dominan bergerak dari timur laut ke timur dengan kecepatan 8-30 knot di wilayah Indonesia bagian utara, serta dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan 4-25 knot di wilayah Indonesia bagian selatan. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka, perairan utara Sabang, perairan barat Aceh, dan Laut Natuna Utara, ujar Eko dalam siaran pers di Jakarta. Pola angin yang demikian meningkatkan peluang munculnya gelombang tinggi di sejumlah wilayah perairan Indonesia. Gelombang setinggi 1,25 sampai 2,5 meter berpotensi muncul di Selat Malaka, perairan barat Aceh, perairan timur Pulau Simul Kepulauan Nias, perairan Bengkulu Pulau Enggano, perairan barat Lampung, Teluk Lampung bagian selatan. Kemudian, di Selat Sunda bagian barat selatan, perairan selatan Pulau Jawa Pulau Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, dan Selat Sumba bagian barat. Berikutnya di perairan selatan Pulau Sawu, Laut Sawu bagian selatan, Samudra Hindia Selatan Banten Nusa Tenggara Timur, perairan Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaut, perairan Bitung Kepulauan Sitaro. Selanjutnya, di Laut Maluku bagian utara, perairan utara dan timur Kepulauan Halmahera, Laut Halmahera, perairan utara Papua Barat Papua, perairan Pulau Biak, dan Samudra Pasifik Utara Halmahera Papua. Sementara, gelombang setinggi 2,5 sampai 4 meter berpeluang terjadi di perairan utara Sabang, perairan barat Pulau Simele Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia Barat Kepulauan Nias Lampung, serta perairan Kepulauan Anambas Kepulauan Natuna. BMKG merilis di wilayah Laut Natuna Utara berpeluang menghadapi gelombang setinggi 4 sampai 6 meter. Potensi gelombang tinggi di beberapa wilayah tersebut dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran, kata Eko Prasetyo. Dia mengimbau pengguna perahu nelayan mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 15 knot dan gelombang dengan tinggi di atas 1,25 meter. Untuk operator kapal tongkang diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 16 knot lebih dan gelombang setinggi 1,5 meter lebih. Lalu, operator kapal feri diminta mewaspadai angin dengan kecepatan lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. BMKG meminta operator kapal ukuran besar, seperti kapal kargo atau kapal pesiar diminta mewaspadai angin dengan kecepatan 27 knot lebih dan gelombang setinggi 4 meter lebih.